Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemilihan ya atau selection di dalam bahasa C. Oke, sebelum mulai bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, lalu share, dan jangan lupa komen. Semoga bermanfaat bagi semua. Oke, kita mulai dengan, coba saya nyalakan dulu pulpen saya. Oke, pemilihan ya, pemilihan selection. Maksudnya jika ada dua kondisi ya, jadi misalnya jika begini kerjakan apa, jika begitu kerjakan apa, nah itu disebut selection ya atau pemilihan. Kita mulai. Yang pertama itu adalah if ya, pemilihan if ya. Pemilihan if ya. Polanya gini, jadi misalnya ada baris kode program ya di atas ini gitu. Bentar. Oke, udah benar. Oke. Nah, lalu ada kondisi yang diperiksa. Ini biasanya relational operator ya. Ingat di video saya yang lain ada relational operator diperiksa memenuhi syarat relasionalnya enggak. Jadi misalnya apakah A kurang dari B gitu ya. Atau misalnya apakah P sama dengan Q begitu. Jadi ada condition yang diperiksa. Kalau dia benar kondisinya, maka dikerjakan masuk ke daerah mengerjakan statement-statement tertentu. Statementnya bisa satu baris, bisa banyak baris ya, bebas. Lalu udah itu selesai, lanjut ke baris berikutnya. Atau kalau kondisinya tidak terpenuhi, apakah A kurang dari 3? Oh tidak misalnya, maka ya sudah, statement di dalam if-nya itu nggak dikerjakan, tapi dia akan ke sini. Karena dia salah, false, dia lompati statement itu langsung keluar if ke baris berikutnya. Itu polanya gitu ya. Nah, cara penulisannya begini. Jadi ada if, lalu ada ekspresi relasional atau boolean yang hasilnya true atau false ya. Ingat lihat silahkan di video saya yang lain di channel ini yang tentang relational dan conditional operator ya. Nah, jadi ada if ya. If, lalu ada ekspresi yang diperiksa. Lalu jika benar maka statement ini dikerjakan, kalau enggak ya dilewati ya. Jadi kalau benar dikerjakan, kalau tidak ya dilewati, enggak dikerjakan ya. Jadi statement ini hanya dikerjakan jika syarat kondisinya terpenuhi. Kalau barisnya satu begini ya, atau bisa juga di bawahnya begini, di enter gitu di bawahnya begini, enggak masalah ya. Jangan lupa dalam bahasa C setiap baris pakai titik koma diakhiri gitu ya. Nah, jadi kalau satu statement begini, tapi kalau ada banyak statement ya diawali dengan kurung awal, lalu dibuat statementnya apa saja ya. Mau berapa baris silahkan, lalu diakhiri kurung awal tutup. Seperti itu ya. If, lalu ada yang diperiksa gitu ya. Lalu statement-statement ya, lalu tutup. Nah, di dalam ini, semua statement di dalam ini lagi-lagi saya ingatkan hanya dikerjakan jika saat pemeriksaan kondisi ini terpenuhi. Apakah terpenuhi? Kalau terpenuhi dikerjakan, kalau tidak ya tidak. Contoh ya. Contohnya ini ada program begini. Ini programnya ngapain ya? Diawali dengan masukkan angka gitu kan. Masukkan angka. Ya, muncul di layar, lalu pengguna misalnya masukin angka 5 misalnya. Maka scan F, ditangkap sebuah bilangan integer ya. Persen D itu integer, lalu disimpan dalam variabel angka. Ya. Disimpan dalam variabel angka. Jadi angkanya sekarang misalnya 5 gitu ya. 5. Lalu kan ada if nih. Apakah angka lebih besar dari 0? Oh iya, benar. Maka dia kerjakan sebuah statement apa nih? Cetak
bilangan positif. Gitu ya. Kalau ternyata yang saya masukkan adalah -3 misalnya. -3 berarti ketika di bagian sini, ya ketika di bagian sini, apakah angkanya yaitu sekarang misalnya -3 lebih besar dari 0 kan enggak. Berarti statement di dalam if-nya enggak dikerjakan, dia langsung lompat, ya dia langsung lompat ke sini. Apa? Keluar dari programnya ya. Yuk kita coba. Ini saya udah siapkan coding programnya. Oke, sini ya. Mana tadi? Iya. Kita lihat programnya udah ya. Ini saya copy tadi ya. Coba kita jalankan. Masukkan sebuah angka 8 misalnya, muncul bilangan positif. Coba kalau saya masukkan -5 misalnya, tidak ada pesan apapun ya. Saya ulangi ya, kalau misalnya 3 misalnya, ada bilangan positif. Jadi dia periksa ya, ketika pas di sini ya kan masukkan angka 3, berarti apakah 3 lebih dari 0? Iya, maka masuk ke dalam statement dalam if-nya yaitu bilangan positif dicetak ya. Gitu ya. Paham ya? Baik. Sekarang kalau tadi kan kalau benar kerjakan sebuah statement ya. Saya nyalakan lagi pulpennya bentar ya. Kalau benar kerjakan sebuah statement, kalau salah nggak ngerjakan apapun ya, langsung ke baris-baris berikutnya di bawah if. Bagaimana kalau kita pingin kalau salah ya kerjakan sesuatu juga ya. Contohnya yang ini kan ada kekurangan nih. Kalau lebih dari 0 cetak bilangan positif. Pak, kalau kurang dari 0 boleh dong ya muncul bilangan negatif gitu. Berarti kalau memenuhi dia lebih dari 0 maka tercetak bilangan positif. Lalu Anda pingin misalnya kalau bukan lebih dari 0 berarti kurang dari 0 ya. Anda pingin cetak ya selain ini ya, kalau salah maka pingin cetak bilangan negatif gitu. Ya udah, itu ada namanya struktur ini if lalu else. Jadi polanya mirip ya. Jadi ada baris coding program di atasnya. Ya, lalu ada pemeriksaan kondisi. Kalau dia benar, dia kerjakan statement di dalam bagian yang benar. Bisa 1 statement, bisa 2 statement, bisa berapa baris terserah. Ya, lalu selesai. Kalau hasil pemeriksaan kondisinya salah, maka dia ya ke tempat yang salah. Ke tempat baris coding program kalau kondisinya salah ya. Itu mungkin statement yang lain lagi. Bisa 1, 2, 3, 7, terserah berapa statement lalu keluar. Ya, jadi kalau benar dia masuk ke bagian yang benar, kalau salah dia masuk ke bagian yang salah. Nah, bagian yang benar itu ada di antara if sampai else. Ya, sedangkan bagian yang salah ya, bagian yang false, bagian ketika kondisi pemeriksaannya salah itu dikerjakan yang setelahnya else. Jadi ini untuk kalau true, bagian sini kalau false ya. Sorry, bagian sini kalau false. Ya. Cara nulisnya gini, ini sama seperti tadi, kalau cuma 1 baris nggak usah pakai kurung kurawal ya. Jadi if apa yang diperiksa, kalau dia benar ya kerjakan ini ya. Tapi kalau salah kerjakan yang bagian else. Atau kalau ada banyak baris ya pakai kurung kurawal ya. Kalau ini if-nya sampai sini nih. Bagian benarnya sampai sini. Ada banyak misalnya. Kalau salah ya dia masuk ke else. Segini misalnya. Ya. Contoh. Berarti kalau yang tadi saya ubah aja. Kalau tadi kan baris programnya cuma sampai sini ya.
Sekarang saya tambahi ini else. Jadi kalau variabel angka yang diinputkan tadi lebih dari 0, muncul tulisan printf ya, cetak di layar bilangan positif. Kalau ternyata ininya salah, pemeriksaan kondisinya salah, ternyata enggak lebih dari 0, misalnya kalau yang dimasukin negatif 3 gitu ya, maka pasti masuk ke bagian else kan. Maka kalau else, saya ingin cetak bilangan negatif. Sebenarnya terserah Anda mau nulis apa, cuma di coding program saya ingin muncul di layar tulisan bilangan negatif. Ya. Jadi kalau benar masuk ke sini, kalau salah masuk ke situ. Yuk kita rating. Ini ditutup dulu. Coba baris coding programnya berarti kita tambahin aja gini. Sekarang kalau ternyata salah, ya printf bilangan negatif. Oke, masukkan angka 7, muncul ya, lihat bilangan positif. Sekarang kalau saya masukinnya berapa? Negatif 3, muncul ya, bilangan negatif. Gitu. Ya. Kalau 0 ya, mungkin Anda bertanya, Pak, ini kan kalau lebih dari 0 bilangan positif. Ya. Tapi kalau enggak lebih dari 0 dianggap bilangan negatif. Berarti kalau 0 pasti masuk kemana nih? Ya. Kalau 0 dianggap masuk kemana? Jadi kalau pas di sini itu pengguna masukin angka 0 itu kemana? Kalau kita lihat dari sini berarti kan apakah 0 lebih dari 0? Kan tidak, berarti dia akan masuk ke else-nya. Masuk ke else-nya berarti yang akan tercetak bilangan negatif. Benar nggak? Coba. Iya ya. Emang 0 bilangan negatif. Nah, berarti ini masih kurang ya. Masih ada yang salah. Masih kurang tepat. Nah, kadangkala kita bisa juga bikin ada if di dalam if gitu ya. Itu namanya nested if. Nested itu bersarang. If bersarang. Contohnya gini, ada if. Kalau kita lihat pola yang di depan ini ya. Kalau ada if lalu dia periksa ya. Kalau benar dia kerjakan ini. Ya. Segini. Ya. Sebentar. Saya ini garisnya nggak bagus. Ya. Jadi ini ada if. Terus ada pemeriksaan. Kalau benar dia kerjakan segini nih semua. Semua ini. Ya. Ya. Oke. Ternyata di dalamnya ditanya lagi, apakah ini? Kalau dia kerjakan itu. Ya. Jadi bisa ada if dalam if. Ya. Kalau statementnya banyak mungkin bisa begini. Ya. Ini if-nya sampai sini. Ya, yang ini if-nya segini gitu kan. Ya. Nah, atau if-nya bersarangnya bisa di dalam else-nya, boleh juga. Kayak gini, setelah else bukan sebuah statement tunggal, tapi ada if lagi, segini if-nya. Ya. Jika benar kerjakan sebuah statement ini contoh ya, bisa banyak ya, kalau banyak pakai kurung kurawal jangan lupa. Lalu kalau salah bagian else-nya kan, ternyata bagian salah nanya lagi, if lagi. Nah ini nested if. Kalau benar dia kerjakan ini, kalau salah nanya lagi. Nah, if yang di dalam ini, ya, ini kalau contoh di depan ini kan, di depan yang sedang kita lihat ini kan di dalam else-nya. Ini bisa aja terjadi di dalam if-nya bisa aja. Jadi jika benar ditanya lagi, nah itu bisa juga. Contoh ya, contoh yang tadi programnya saya ubah sedikit.
Ya, jadi kalau berapa masukkan angka, kalau dia masukkannya 5, saya ulang sedikit ya. Kalau dia masukkannya 5, kalau dia masukkannya 5 gitu, maka apakah 5 lebih dari 0? Berarti benar, muncul bilangan positif. Selesai gitu kan, keluar dari if-nya. Tapi kalau dia masukin min 3. Ya, kalau dia masukkan min 3, pas ditanya di sini apakah min 3 lebih dari 0? Kan tidak. Karena tidak, dia masuk ke else-nya kan. Ternyata di bagian else ditanya lagi. Nah, ini contoh yang namanya if bersarang. Di dalamnya ditanya lagi, di dalamnya ada if lagi. Ada if lagi. Apakah min 3 kurang dari 0? Benar ya. Berarti muncul di sini. Kalau min 3 dari 0, benar ya, karena benar di dalam if yang ini masuk ke sini. Muncul di layar bilangan negatif. Terus selesai. Ya, ini keluar dari if, selesai, else-nya keluar juga dari else. Masuk ke sini. Bagaimana kalau yang dimasukin 0? Ya, bagaimana kalau yang dimasukkan adalah angka 0? Nah, berarti sini ya. 0 lebih dari 0 enggak? Oh, tidak ya. Maka masuk ke else. Masuk ke sini. Ternyata dalam tanya lagi, 0 kurang dari 0 enggak? Oh, enggak, tentu tidak. Maka masuk ke else-nya lagi. Ya, karena kan ini salah ya. 0 kurang dari 0 enggak? Tidak, salah. Karena berarti masuk ke else-nya si if yang di dalam ini kan. Yaitu apa? Muncul di layar bilangan 0. Else-nya selesai, else segininya selesai, baru program selesai. Jadi yang di dalam selesai, muncul di layar tertulis bilangan 0 gitu ya. Berarti else yang ini yang di luarnya juga jadi selesai juga, baru seluruh programnya selesai. Yuk kita coba ya. Ini saya tambahin ya, di dalam else-nya ditanya dulu ya. Setelah else ditanya lagi gitu kan. Apakah angkanya sekarang kurang dari 0? Kalau iya, ya print f. Misalnya bilangan negatif. Print f. Tapi kalau salah, bukan dari 0, saya bilang bilangan 0. Ya. Jadi if yang ini berada di dalam struktur if yang lebih besar lagi. Ini nested if. Kebetulan ditaruhnya di bagian else-nya. Ya. Nanti Anda dalam program Anda bisa saja if dalam if-nya bisa aja di bagian if-nya gitu ya. Kebetulan di sini nggak ada, saya cuma satu baris coding program ini ya. Yuk kita coba. Sorry. Ada apa ini? Bilangan. Oh, ini titik komanya di dalam, di luar mestinya. Oke, ya. Masukkan angka 7, muncul bilangan positif. Benar ya. Lagi. Masukkan angka negatif 9, bilangan negatif. Benar. Masukkan angka. Sekarang coba kita masukkannya 0. Bilangan 0. Benar ya. Sekarang sudah bisa deteksi 0-nya ya. Jadi di sini masukkan angka. Ketika diinputkan 0, berarti angkanya 0. 0 lebih besar dari 0? Ya tidak. Lompat ke dalam else-nya. Di dalam else-nya ditanya lagi. 0 kurang dari 0? Tidak juga. Masuk ke else-nya si if yang dalam ini. Ngapain? Ya dicetak. Printf bilangan 0. Else ini selesai. Else ini adalah bagian else yang lebih besar. Selesai juga. Karena ini udah selesai semua. Ya udah. Return program selesai. Muncul bilangan 0. Paham ya? Oke, ini jadi bisa ada if di dalam if. Nah, ini program ini ngapain nih? Coba kita periksa ya. Masukkan angka. Oke, iseng-iseng saya masukin angka 7 misalnya.
ditanya angka persen 2 sama dengannya 2 kali 0. Nah, ini kan artinya persen itu kan kalau dalam ekspresi aritmetika, persen itu artinya modulo ya. Sisa pembagian. Jadi angkanya kan 7. 7 modulo 2. 7 kalau dibagi 2 sisanya berapa? 7 dibagi 2 sisanya 1 ya. 7 dibagi 2 sisanya 1. 1 sama dengan 0 enggak? Kalau ada double ini, ingat di video kita yang lain ya tentang relational expression. Kalau 2 kan artinya nanya sama dengan enggak? Jadi 1 sama dengan 0 enggak? Enggak, karena enggak masuk ke else-nya. Kebetulan ini saya pakai kurung kurawal aja ya, biar jelas bahwa else-nya itu segini gitu. Bahwa bagian else-nya itu segini. Gitu. Nah, ngapain bagian else-nya? Muncul bilangan ganjil. Berarti else-nya selesai, berarti ya udah selesai. Kalau saya masukinnya 8 misalnya, maka pas di sini gimana? Apakah 8% 2 sama dengan 0? 8 modulo 2, 8 bagi 2 berapa? 4. Ada sisanya nggak? Enggak ada sisanya, berarti sisanya 0. 0 sama dengan 0? Iya sama. Karena sama berarti masuk ke dalam if-nya ya. If-nya segini. Ini mulai dari kurung kurawal yang ini sampai kurung kurawal yang ini. Ngapain? Oh, mencetak tulisan di layar bilangan genap. If-nya selesai, ya udah selesai, program selesai. Ya, coba ya. Gimana tadi angka, terus di sininya apa? Apakah angka modulo 2 itu sama dengan 0? Kalau iya berarti dia bilangan apa tadi? Bilangan genap. Ya, kalau enggak berarti dia bilangan ganjil. Oh ya, tadi supaya menekankan saja. Kalau saya biasakan gini ya, pakai kurung kurawal. If-nya ternyata segini. Oke, if-nya ternyata segini. If-nya dari sini sampai sini. Ya. Lalu else-nya dari sini. Ini hapus ya. Nah, else-nya segini. Kalau salah apa tadi else-nya? Printf. Ya. Bilangan ganjil berarti kan? Kalau hasil modulnya tidak sama dengan 0. Udah ya? Coba ya. Compile. Sebentar salah. Oh, ini kurang titik koma. Oke. 8 muncul bilangan genap. Kalau 7 muncul bilangan ganjil. Ya. Coba kita periksa. Pas 7 berarti angkanya 7 modulo 2 itu hasilnya 1 sama dengan 0 enggak? Oh tidak, karena enggak masuk ke else-nya. Di else-nya akan dicetak kalimat bilangan ganjil. Ya udah selesai, program selesai. Paham ya? Oke. Sekarang dalam bahasa C ya, selection itu selain if else, lalu di dalam if ada if, bisa juga berupa struktur switch dan case. Polanya gini, switch ya, ada perintah switch, periksa apa? Switch itu artinya dia akan periksa apa ekspresi yang ada di dalam ini. Sesuai ini. Jadi switch berdasarkan nilai dari sini. Nah, nanti kurung kurawal buka, nanti di akhirnya juga kurung kurawal tutup, jangan lupa. Di dalam switch-nya ada apa? Ada banyak case, bisa 1, bisa 2. Ini kebetulan saya di depan 2 contohnya. Bisa berbaris-baris case, terserah. Nah, di setiap case, polanya gini, case konstan tertentu, nilai tertentu. Jadi maksudnya gini, switch berdasarkan hasil ini. Nah, nilainya berapa ini? Ini nilainya berapa? Ya.
Jadi nilainya berapa, tanda tanya. Berapa nilai ekspresi di dalam switch tadi? Apakah nilainya sama dengan ini? Apakah sama dengan konstanta 1? Kalau iya, maka kerjakan statement di dalam case yang pertama. Ini bisa banyak. Bisa 1 baris, 2 baris, 3 baris gitu ya. Lalu diakhiri dengan break. Perhatikan ini bukan titik koma ya, tapi titik 2. Jadi saya ulangi. Switch berdasarkan ekspresi tertentu. Case kalau nilai ekspresi itu adalah ini, ya, adalah 3, 7, 8 atau berapa, pokoknya konstanta yang pertama, titik 2, maka kerjakan ini. Statement-statement di dalam case pertama, lalu break, selesai. Kalau ternyata nilainya adalah sama dengan ini, ya, kalau nilainya adalah sesuai dengan konstanta kedua yang kita tentukan di case berikutnya, maka dia masuk ke case yang berikutnya. Dia kerjakan apa itu. Ya, bisa 1 baris, 2 baris, berapa baris, lalu selalu diakhiri dengan break. Kalau nggak memenuhi semua case yang ada, yang kita punya, berarti masuk ke bagian default. Ya, lalu dikerjakan statement-statement di dalam defaultnya. Kalau default nggak usah pakai break. Ya, jadi default itu kalau semua case yang kita sediakan nilainya tidak memenuhi. Ya, baru selesai switch-nya. Ya, contoh ya, kita lihat program ini ngapain nih. Ya. Ada variabel X saya siapkan, lalu muncul di layar begini, ya. Pilih menu A minus B, keren, C banget. Masukkan pilihan Anda, lalu ditangkap pakai %C, ya, disimpan di variabel X. Jadi kalau saya masukin B, misalnya masukin B ya, jadi saat di sini misal saya masukkan B kapital, berarti switch berdasarkan nilai X. Berapa sih nilai X tadi ceritanya? B ya. Case A, apakah nilai X tadi adalah A? Bukan ya, berarti nggak akan masuk ke sini. Apakah nilai case tadi adalah B? Oh iya, berarti masuk ke sini dia. Dia kerjakan semua case yang ketika nilainya B. Apa itu? Dicetak layar. Anda memilih menu kedua. Terus baris berikutnya, yaitu menu keren. Terus lalu diakhiri break. Selesai. Kalau break ini udah selesai berarti switchnya. Selesai, keluar. Perhatikan karena ini saya pakai kapital. Jadi kalau saya masukin huruf B kecil, yang terjadi apa? Berarti X-nya isinya B kecil, ya, lowercase gitu ya. Apakah nilai X itu A kapital? Bukan. B kapital? Bukan. C kapital? Bukan. Kalau semuanya bukan, maka masuk ke default. Apa? Pilihan Anda tidak ada dalam menu. Termasuk juga kalau saya iseng-iseng masukinnya J gitu. Atau saya masukinnya T gitu. Nggak ada dalam case yang kita sediakan. Ya, kita coba ya. Saya tadi lagi programnya udah jadi sebenarnya. Sebentar. Nah, ini. Ya, udah saya buat ya. Coba execute. Pilih menu. Menu pilihan Anda. Coba saya masukin tadi B. Anda memilih menu kedua, yaitu keren. Sekarang kalau saya masukin A kapital ya. Anda memilih menu pertama, yaitu binus. Oke. Kalau saya iseng masukinnya B tapi B kecil, pilihan Anda tidak ada dalam menu. Ya. Paham ya? Jadi ini contoh switch ya. Switch itu berdasarkan sebuah nilai, sebiji nilai. Nah, nilai itu apa? Isinya apakah ini, itu gitu ya. Kita siapkan case-case-nya ya. Perhatikan setiap case harus ada break-nya. Ya. Nah, kalau ketika kita juga harus siapkan ketika pengguna tidak menginputkan nilai sesuai yang kita siapkan, ya kita sediakan default-nya. Apa ya. Apakah hanya bertipe data karakter saja Pak yang pakai switch? Enggak, bisa integer. Jadi switch
berdasarkan nilai integer tertentu. Misalnya Anda simpan dalam suatu variabel Y, switch Y, case 1, Anda mencetak angka 1. Case 2, case 3 itu bisa juga kalau berupa integer ya atau apa. Ini contohnya kebetulan karakter gitu ya. Bertipe data karakter ya. Baik, ada pertanyaan? Bisa ya, pemilihan atau selection. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Atau bisa juga ditanyakan di komentar channel ini. Saya rasa sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.